Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 6 Mei 2026, situasi keamanan di kawasan Timur Tengah kembali memasuki fase paling berbahaya pada 4 hingga 5 Mei 2026. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa saling ancam antara Iran dan Amerika Serikat, kini berubah menjadi bentrokan militer terbuka di sekitar Selat Hormuz, jalur laut paling vital bagi perdagangan energi dunia. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kawasan tersebut menyaksikan serangkaian peristiwa dramatis, pengawalan kapal dagang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, serangan rudal dan drone Iran terhadap armada AS, penghancuran kapal cepat Iran oleh militer Amerika, hingga gelombang serangan udara besar-besaran Iran terhadap Uni Emirat Arab, UAE. Perkembangan ini langsung mengguncang pasar energi global dan memicu kekhawatiran luas bahwa Timur Tengah kini berada di ambang perang regional berskala besar yang dapat menyeret banyak negara ke dalam konflik terbuka. Amerika Serikat kerahkan kekuatan militer besar di Selat Hormuz. Pada 5 Mei 2026, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan bahwa 2 kapal perang Angkatan Laut AS berhasil mengawal 2 kapal dagang berbendera Amerika Serikat melewati Selat Hormuz dengan aman. Selat Hormuz merupakan jalur laut paling strategis di dunia karena sekitar 20% pasokan minyak global melintasi wilayah sempit tersebut setiap harinya. Gangguan sekecil apapun di kawasan ini dapat langsung memengaruhi harga energi dunia, rantai pasok internasional, hingga stabilitas ekonomi global. Dalam konferensi pers resmi pada 5 Mei, Laksamana Angkatan Laut AS, Brad Cooper, menegaskan bahwa Washington telah mengerahkan kekuatan tempur besar demi menjamin kebebasan navigasi di kawasan Teluk Persia. Menurut Cooper, operasi militer Amerika kali ini melibatkan berbagai aset tempur utama, termasuk pesawat serang A-10 Thunderbolt II, jet tempur F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, FA-18 Super Hornet, F-35 Lightning II, pesawat tanker KC-46 Pegasus, kapal perusak berpeluru kendali, 2 kelompok tempur kapal induk, 1 kelompok kesiapan amfibi, unit ekspedisi marinir Amerika Serikat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa operasi Amerika di Selat Hormuz kini bukan lagi patroli maritim biasa, melainkan operasi militer penuh dengan tingkat kesiapan tempur sangat tinggi. Analis militer menilai pengerahan kekuatan sebesar ini mencerminkan kekhawatiran Washington bahwa Iran benar-benar siap menutup atau mengganggu jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Bentrokan terbuka pecah, Iran luncurkan rudal dan drone ke armada AS. Ketegangan kemudian berubah menjadi konfrontasi militer terbuka beberapa jam setelah operasi pengawalan kapal dagang dilakukan. Media Iran merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran rudal menuju kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuz. Menurut penjelasan Laksamana Brad Cooper, Iran meluncurkan rudal jelajah yang menargetkan 2 kapal perang AS beserta kapal dagang yang sedang berada di bawah pengawalan militer Amerika. Kami mempertahankan diri kami sendiri, dan sesuai janji, kami juga melindungi seluruh kapal dagang, ujar Cooper dalam konferensi pers pada 5 Mei 2026. Selain rudal, Iran juga mengerahkan sejumlah kapal cepat bersenjata untuk mencoba menyerang kapal-kapal dagang di kawasan tersebut. Namun operasi itu berhasil digagalkan oleh militer Amerika Serikat. CENTCOM menyatakan bahwa 6 kapal cepat Iran berhasil dihancurkan oleh helikopter Apache AH-64 dan helikopter Seahawk milik AS sebelum sempat mendekati armada pengawalan. Peristiwa ini menjadi salah satu bentrokan langsung paling serius antara Iran dan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Apache dan A-10 menjadi tulang punggung operasi AS. Dalam konflik terbaru di Selat Hormuz, helikopter Apache dan pesawat serang A-10 disebut menjadi elemen paling penting dalam operasi tempur Amerika Serikat. Kedua sistem senjata tersebut memang dirancang untuk terbang rendah dengan kecepatan relatif lambat dalam waktu lama. Kemampuan itu membuat mereka sangat efektif untuk patroli maritim, pengintaian dan pemberian dukungan tembakan berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan jet tempur seperti F-16 atau F-35 yang lebih dirancang untuk operasi udara berkecepatan tinggi dan pertempuran supersonik. Karena kondisi geografi Selat Hormuz sangat sempit dan padat lalu lintas kapal, penggunaan pesawat yang mampu bertahan lama di ketinggian rendah menjadi jauh lebih efektif. Kehadiran Apache juga memunculkan spekulasi strategis penting.
Karena Apache merupakan aset Angkatan Darat AS, banyak analis militer memperkirakan helikopter tersebut kemungkinan besar diterbangkan dari pangkalan militer Amerika Serikat di dekat Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Jika asumsi itu benar, maka UEA kini telah berubah menjadi salah satu basis operasi utama Amerika Serikat dalam upaya membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz. Iran balas menyerang Uni Emirat Arab. Setelah Amerika Serikat berhasil mengawal kapal dagang melewati Selat Hormuz, Iran langsung melancarkan langkah balasan. Namun menariknya, Iran tidak menyerang Arab Saudi, Qatar, Kuwait, ataupun Bahrain. Fokus serangan justru diarahkan hampir sepenuhnya kepada Uni Emirat Arab. Pada malam 4 Mei 2026, Iran meluncurkan serangan besar-besaran menggunakan lebih dari 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, 4 drone tempur. Serangan tersebut menyasar sejumlah wilayah strategis di UEA. Rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan sistem pertahanan udara aktif menembaki langit malam untuk mencegat rudal dan drone yang datang dari arah Teluk Persia. Beberapa video lain memperlihatkan ledakan besar mengguncang sejumlah titik di Dubai dan Fujairah, sementara sirine darurat meraung di berbagai wilayah. Langit malam di beberapa kota UEA bahkan tampak memerah akibat kobaran api dan ledakan. Kapal kargo Korea Selatan terbakar hebat. Salah satu insiden paling mengejutkan dalam serangan tersebut terjadi terhadap kapal perang berbendera Panama yang dioperasikan perusahaan Hyundai asal Korea Selatan. Kapal itu sedang berlabuh di dekat pantai Uni Emirat Arab ketika terkena serangan dan meledak hebat hingga terbakar. Api besar terlihat membumbung tinggi dari badan kapal, sementara asap hitam pekat memenuhi langit. Beruntung, seluruh 24 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat, termasuk 6 warga Korea Selatan, 18 awak asing lainnya. Di saat bersamaan, sebuah siaran radio yang diklaim berasal dari Garda Revolusi Iran terdengar mengeluarkan ancaman keras. Kapal apapun yang mencoba melintas akan dihancurkan. Demikian isi siaran tersebut. Ancaman itu mempertegas bahwa Iran kini benar-benar berusaha menciptakan blokade psikologis terhadap seluruh aktivitas pelayaran internasional di Selat Hormuz. Dubai dan pelabuhan Fujairah menjadi sasaran strategis. Selain menyerang kapal dagang, Iran juga menghantam sejumlah target strategis di Uni Emirat Arab. Di Dubai, sebuah drone Iran dilaporkan menghantam target darat dan memicu ledakan besar yang membuat langit malam berubah merah akibat kobaran api. Dalam rekaman lain, asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi dari sebuah gedung apartemen yang diduga terkena serangan drone. Namun target paling penting Iran tampaknya adalah pelabuhan Fujairah. Pelabuhan ini memiliki arti strategis luar biasa bagi Uni Emirat Arab karena menjadi jalur ekspor minyak alternatif yang tidak perlu melewati Selat Hormuz. Fujairah selama ini dianggap sebagai jalur cadangan energi Teluk jika Selat Hormuz sewaktu-waktu ditutup Iran. Dari berbagai video yang direkam warga dan awak kapal di kawasan tersebut, terlihat area penyimpanan minyak di pelabuhan Fujairah terbakar hebat. Sirine darurat meraung di seluruh kawasan pelabuhan, sementara ledakan terus terdengar sepanjang malam. Iran kirim pesan geopolitik, tidak ada jalur aman untuk minyak dunia. Serangan terhadap Fujairah dinilai sebagai pesan geopolitik yang sangat jelas dari Teheran. Iran ingin menunjukkan bahwa bukan hanya Selat Hormuz yang dapat mereka blokade, tetapi juga jalur alternatif ekspor minyak di luar selat tersebut. Langkah ini dinilai sangat strategis karena beberapa hari sebelumnya, Uni Emirat Arab baru saja mengumumkan keluar dari OPEC dan berencana meningkatkan produksi minyaknya. Sebagian besar minyak tersebut direncanakan dialirkan melalui jaringan pipa menuju pelabuhan Fujairah sebelum diekspor ke pasar internasional. Pipa minyak itu memiliki kapasitas sekitar 1,5 juta barel per hari, dan setelah ekspansi diperkirakan dapat meningkat tinggi 1,8 juta barel per hari. Karena itulah, serangan Iran terhadap Fujairah dinilai bukan sekadar aksi militer biasa, melainkan upaya langsung untuk mengguncang stabilitas energi global. Mengapa Iran hanya menyerang Uni Emirat Arab? Banyak pihak mempertanyakan alasan Iran hanya memusatkan serangan kepada Uni Emirat Arab, sementara negara-negara Teluk lainnya relatif tidak tersentuh. Para analis menilai terdapat dua alasan utama di balik keputusan Teheran. 1. UEA dinilai membantu operasi militer Amerika. Iran meyakini Uni Emirat Arab telah membantu operasi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Selain menyediakan fasilitas militer dan dukungan logistik, wilayah UEA juga diduga menjadi titik operasi helikopter Apache milik AS yang digunakan untuk menghancurkan kapal cepat Iran. Dari sudut pandang Teheran,
UIE kini bukan lagi negara netral, melainkan bagian dari infrastruktur militer Amerika di kawasan Teluk. 2. Kedekatan militer UIE dan Israel. Faktor kedua adalah meningkatnya hubungan pertahanan antara Uni Emirat Arab dan Israel. Dalam beberapa minggu terakhir, media barat melaporkan bahwa Israel membantu memperkuat pertahanan udara UIE dengan mengirim sistem Iron Dome dan teknologi senjata laser Iron Beam. Iron Dome sebelumnya dikenal efektif menghadapi serangan roket Hamas, sementara Iron Beam dirancang untuk menghadapi ancaman drone dan rudal murah dalam jumlah besar. Bagi Iran, kerjasama militer semacam ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional mereka. Akankah Uni Emirat Arab masuk perang? Meski menerima serangan udara paling berat sejauh ini, banyak analis menilai kemungkinan Uni Emirat Arab menyatakan perang secara resmi terhadap Iran masih relatif kecil. Alasan utamanya bersifat strategis dan militer. UIE dinilai belum memiliki kemampuan tempur yang cukup untuk menghadapi Iran secara langsung tanpa dukungan penuh Amerika Serikat dan Israel. Selain itu, perang terbuka berkepanjangan berpotensi menghancurkan ekonomi UIE yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, investasi asing dan stabilitas kawasan. Karena itu, langkah yang kemungkinan besar akan diambil Abu Dhabi adalah terus mendorong Washington dan Tel Aviv agar meningkatkan tekanan militer terhadap Iran, sambil tetap menghindari keterlibatan perang darat secara langsung. Namun dengan situasi yang terus memburuk sejak 4 hingga 5 Mei 2026, dunia kini mulai khawatir bahwa satu kesalahan kecil saja dapat memicu perang besar yang melibatkan hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.